Karena dia berusaha hidup benar, ya. Saudaraku, dia berusaha hidup benar, Bapak Ibu. Amin. Dan tidak hidup menurut jalan orang duniawi. Nah, orang duniawi itu apa, saudaraku? Orang duniawi itu yang hidup dalam dosa. Dosa yang mencemarkan hidupnya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah orang yang mengikuti kehendak Tuhan, dia harus berusaha. Dia nggak boleh diam, dia berusaha. Tuhan, aku mau hidup benar. Amin. Aku mau hidup benar. Kalau kemarin sebelumnya aku tidak hidup benar, sekarang aku mau hidup benar. Supaya aku bisa menyenangkan hati Tuhan, aku bisa ikut kehendak Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Ini dia. Kalau saudara-saudara sudah berusaha hidup benar, maka saya percaya doa-doamu itu akan berkuasa, ya. Doa-doamu akan powerful. Doa-doamu sanggup menggerakkan hati Tuhan. Doa-doamu bisa memindahkan gunung, saudaraku. Gunung kemustahilan, gunung ketidakmungkinan, ya. Saudaraku, gunung kesukaran, gunung ketakutan dipindahkan oleh karena engkau hidup benar. Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin, ya, dengan apa? Dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, ya. Bukan sekedar besar kuasanya, tapi ada kata sangat, berarti ada plus di situ. Ya, sesuatu yang meningkat di situ. Sesuatu yang istimewa, ya, saudaraku. Karena apa? Engkau hidup benar. Nah, semua kita ini kan aslinya bukan orang benar. Kita ini kan produk gagal semua nih. Kita ini kan berdosa. Kita dulu melakukan hal yang cemar, melakukan hal yang najis, yang kotor, yang jijik, yang memuakan. Ya, kita melakukan hal yang benar-benar menyakiti hati Tuhan. Tapi sekarang kita mau berusaha, ya, mau berusaha untuk hidup benar. Kalau dulu kita menyimpan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit, oh sekarang kita berusaha untuk menjaga hati supaya hati tidak menyimpan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Amin. Itu namanya berusaha hidup benar. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, kalau kita sudah ada di posisi seperti ini, kita berusaha hidup benar, maka jangan takut Bapak Ibu. Apa susahnya Tuhan menolong engkau? Apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan memulihkan hidupmu? Apa susahnya Tuhan menyelesaikan masalahmu? Gak ada yang susah, gak ada yang sukar. Asal engkau mau berusaha hidup benar, ya. Saudara, saya percaya kalau ini menjadi komitmen kita, tidak ada pintu yang tertutup, tidak ada jalan yang buntu, semua kebuka. Bilang amin, ya. Amin. Dan saya percaya segala yang menjadi penderitaanmu, kesesakanmu, selaku engkau akan dibebaskan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat engkau sudah melakukan hal yang benar. Orang yang melakukan hal yang benar itu, dia adalah pribadi yang benar-benar tahu menyenangkan hati Tuhan. Dia mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan suka-sukamu Tuhan, ora opopo, aku mau ikut aja, ya. Monggo suka-sukamu Tuhan, ikut aja, ya, suka-sukanya Tuhan. Nah, itu dia. Mari kita lihat. Yang ketiga, ini tanda yang ketiga dari orang yang mengikuti kehendak Tuhan, dia punya B yang ketiga. B yang ketiga itu bernama bertekunlah selalu, ya. Selalu apa, saudaraku? Bertekunlah selalu mendengar, ya, ini penting. Mendengar tentang apa, saudara? Tentang siapa? Mendengar tentang Yesus. Bilang amin, ya. Seperti kita pagi ini, kita mendengar tentang Yesus, ya. Dan menerima pengajaran firman. Haleluya. Dan menerima apa Bapak Ibu? Dan menerima pengajaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita yang nggak ngerti jadi ngerti. Kita nggak tahu jadi tahu. Kita nggak paham jadi paham. Karena apa? Kita diajarkan yang benar, ya. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 21. Ya, Efesus 4 ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Amin. Nah, lihat ini saudaraku. Orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan itu apa? Dia punya B yang ketiga, yaitu dia adalah orang yang bertekun selalu untuk mendengar tentang Yesus. Nah, kenapa banyak orang hidupnya itu tidak bahagia? Karena dia tidak bertekun untuk mendengar tentang Yesus. Kalau gitu dia bertekun mendengar tentang apa? Mendengar tentang gosip-gosip sana sini, mendengar hal-hal yang gak penting, mendengar hal-hal yang suraku sampah, yang virus, yang tidak berkenan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya imannya tidak bertumbuh.
ya saudaraku, itu juga akan mempengaruhi perasaannya, akhirnya perasaannya tumpul, saudaraku, ya. Nah, hari ini Tuhan ingin kita bertekun selalu mendengar tentang Yesus. Kalau engkau mendengar tentang Yesus, saya percaya hatimu yang susah tidak susah lagi. Hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Kenapa? Karena engkau dengar tentang Yesus. Yesus yang berkuasa, yang sangat mengasihimu, yang sanggup menolongmu, yang sanggup menyembuhkanmu, yang sanggup menyelesaikan masalahmu, yang sanggup bukakan pintu-pintu yang tertutup. Amin. Tapi kalau engkau mendengar tentang sesuatu yang lain, ya, mendengarkan tentang sesuatu yang tidak, suatu bukan Yesus, maka suara hatimu akan sedih, hatimu akan pedih, hatimu akan sakit, hatimu akan kecewa, hatimu akan terluka, hatimu akan pahit. Kenapa? Karena engkau tidak mendengar tentang Yesus. Makanya Bapak Ibu, sebagai orang percaya, Tuhan mau kita pagi-pagi, kita bangun. Tuhan, aku pagi-pagi sebelum aku mendengar yang lain, aku mau dengar tentang Yesus dulu. Supaya aku dapat perlindungan, proteksi dari segala hal yang melemahkan aku di hari ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, pagi-pagi kita mau bangun suatu untuk mendengar tentang Yesus dulu. Amin. Yesus yang mendengar doa kita, Yesus yang menjawab doa kita, Yesus yang memberi pertolongan atas doa-doa yang kita naikkan. Katakan amin. Tapi kalau engkau tidak mendengar tentang Yesus, engkau dengar tentang berita-berita yang sedang menggemparkan dunia, gempa bumi, bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran, terjadi penganiayaan, pembunuhan, peperangan. Nah, itu akan membuat engkau ketakutan dan jantungmu akan dudak, dudak, dudak. Dan Bapak Ibu, lama-lama jantungan bisa mati, ya. Hari ini Bapak Ibu, dunia penuh dengan kabar-kabar buruk, dunia penuh dengan kabar-kabar yang menakutkan, dunia penuh dengan kabar-kabar yang menggemparkan, yang membuat banyak orang jadi stres, jadi susah, jadi depresi, jadi frustrasi. Tapi kalau engkau dengar berita-berita tentang Yesus, yaitu firman yang disampaikan, engkau yang tadinya putus asa, engkau punya pengharapan, engkau yang tadinya dalam keadaan susah dan sedih, hatimu terhibur, engkau dalam keadaan kesesakan, tahu-tahu Tuhan beri engkau kelegaan. Kenapa? Karena engkau mendengar tentang Yesus. Ingat Bapak Ibu, apa yang engkau dengar itu sangat menentukan kehidupanmu. Apa yang engkau dengar itu juga menentukan masa depanmu. Amin. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa mencapai masa depan penuh harapan kalau engkau mendengar hal yang benar. Katakan amin, ya. Mendengar hal yang benar itu penting, Bapak Ibu. Amin, saudaraku. Berapa banyak saudara pagi hari ini yang sangat mencintai firman Tuhan, yang sangat mencintai firman Tuhan. Lambaikan tangan, kita bilang haleluya. Ya. Amin. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Waktu dokter berkata kepada ibu saya ketika saya di rumah sakit dalam sudah keadaan kritis, ya, dalam keadaan koma, sebentar lagi titik, artinya selesai, ya. Dokter bilang, ibu saya sudah berusaha semaksimal mungkin sampai hari ibu tiba ini hari ke-8, anak ibu masih dalam keadaan koma. Saya tidak bisa menjamin akan kesembuhannya. Kalaupun dia bisa hidup itu kemungkinan kecil, tapi dengan catatan, pertama dia cacat. Kakinya tidak bisa berjalan lagi, alias saya lumpuh, ya. Kalau udah patah tulang kaki, Bapak Ibu, tulang tangan juga udah patah. Rusuk tulang rusuk beberapa yang patah, yang retak, tulang belakang pecah. Jadi dokter bilang itu saya lumpuh. Lalu yang kedua, kalaupun saya hidup, itu catatan yang kedua, saya tidak akan normal, ya. Alias stegi, setengah gila, jam 8 lewat 15 menit. Oh Bapak Ibu, ketika ibu saya mendengar apa yang dikatakan dokter, ibu saya cuma bilang, benar dokter, itu kan baru kata dokter. Belum kata dokter saya, Yesus, dokter di atas segala dokter. Kalau dia dulu datang ke dalam dunia, dia bukan saja menyembuhkan, bukan cuma menyelamatkan manusia berdosa, tapi menyembuhkan orang sakit. Amin. Dia Tuhan yang sama, saya percaya akan menyembuhkan anak saya. Dokter kaget, saudaraku. Dokter tanya, ibu orang percaya? Lalu ibu saya bilang, ya saya percaya, saudaraku, ya. Dan dia nyanyikan satu pujian yang belum pernah saya dengar lagu itu. Dokter bisik di telinga saya, John, ibumu datang, diulang-ulang kalimat itu sampai akhirnya saya mulai siuman, ya. Yang tadinya saya sudah nggak sadarkan diri, tiba-tiba saya siuman. Makanya kalau kita melayani orang-orang yang mau mati, Bapak Ibu, jalan satu-satunya untuk kita bisa berkomunikasi dengan mereka, bicara di telinga mereka, bisiki, ya, kasih mereka kekuatan. Suatu pada waktu dokter bisik di telinga saya, John, ibumu datang. Dan waktu saya mendengar ibu saya nyanyikan satu pujian,
Waduh Bapak Ibu, hati saya terenyuh, hati saya hancur, saya meneteskan air mata. Ketika dia lihat saya menangis, dia bilang, Tuhan terima kasih anak saya. Dia sadar sehingga dia bisa mengerti apa yang saya nyanyikan. Langsung dia praktekkan iman, ya. Waktu itu dia belum menjadi seorang hamba Tuhan, masih ibu rumah tangga biasa. Dia tumpangi tangan, dia bilang, Tuhan saya percaya tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Saat mereka menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Benar Bapak Ibu, kuasa Tuhan terjadi. Setelah dia berdoa, mujizat terjadi. Tulang tangan kaki yang patah tiba-tiba tersambung kembali. Rusuk beberapa yang retak yang sudah patah tersambung kembali, saudaraku. Ya, tulang belakang yang pecah mengakibatkan cairannya kemana-mana. Gambar ronsen kabur. Hari itu gambarnya hilang, saudaraku. Ya, dada yang di dalamnya itu infeksi paru-paru, tiba-tiba darahnya juga hilang. Wow, luar biasa ya. Ada pendarahan di otak itu tiba-tiba darahnya hilang. Tuhan ajaib Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kita perlu bertekun ya, bertekun selalu mendengar tentang Yesus. Amin Bapak Ibu. Cari Tuhan ya. Ada orang yang dalam persoalan dia nggak cari Tuhan, malah jauh dari Tuhan, pergi ke dukun, malah tambah nggak karu-karuan, suaku, malah tambah hancur, suaku. Ya, kalau kita dalam persoalan kita bilang Tuhan di saat orang lain tidak bisa menolong, di saat siapapun tidak bisa menolong, Engkau Yesus yang menolong hidupku. Amin ya. Oke, mari kita akan lihat dari 3B ini kita sudah belajar ya. Lalu kita lihat apa hasilnya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak mau, ya tidak mau apa, saudaraku, mencemarkan dirinya. Sementara yang lain itu penuh dengan hawa nafsu dan segala macam kecemaran, ya. Itu dia. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 19. Ya, Efesus 4 ayat ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Amin. Amin. Inilah orang yang benar-benar Bapak Ibu ya. Dia mengikuti kehendak Tuhan ini, dia tidak mau mencemarkan dirinya. Amin, saudaraku ya. Dia akan menjaga di hidupnya supaya benar-benar bisa berkenan di hati Tuhan ya, saudaraku. Dia menjaga dirinya, kesucian dirinya sehingga dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Ini yang pertama ya. Nah, saudara, pada waktu mujizat itu terjadi, dokter bilang apa? Ibu baru pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Dan dokter menulis rekomendasi, surat keterangan bahwa John disembuhkan bukan dari rumah sakit, bukan dari tangan dokter, tapi dari kuasa Allah. Amin, Bapak Ibu ya. Dan biasa kalau sakit, pasien sakit itu kan biayanya untuk apa? 1, untuk rumah sakit. 2, untuk jasa dokter. 3, obat-obatan. Betul ya? Tapi hari itu kami dibebaskan, saudaraku. Tidak bayar $1 Malaysia pun. Malah kebalikannya rumah sakit bayar kami. Itu dahsyat, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, kalau kita ikut kehendak Tuhan itu pasti aman. Meskipun kadang-kadang jalannya tidak terselami. Ya, kadang-kadang kau bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Tapi ikut aja kehendak Tuhan. Pasti aman. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia orang yang selalu lapar dan haus. Kenapa? Karena dia telah belajar mengenal Kristus. Ya, seperti kita hari ini. Rasanya kalau nggak ketemu dengan Yesus itu rasanya ada yang hilang. Ada yang kurang ya. Rasanya kalau kita nggak ketemu satu dengan yang lain dalam ibadah ini, rasanya kita cari. Mana ya? Orang tua kita kok nggak kelihatan, mana ya Bu Fang-Fang lain, mana ya Pak Lukas, mana ya Ibu Atanasya, mana ya Ibu Joyce, Ibu Andre dan Alin, kita nggak lihat saja kita kangen ya. Nah itulah sebabnya hati kita selalu lapar dan haus ya, karena kita telah belajar mengenal Kristus ya. Haus dan lapar akan firman tentunya. Kita lihat Efesus 4 ayat 20. Efesus 4 ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Tetapi kamu bukan lebih demikian, ya. Orang melakukan dosa, tapi kita tidak melakukan dosa. Amin ya. Kenapa? Karena kita telah belajar mengenal Tuhan. Nah, orang yang mengenal Tuhan itu kenapa? Karena hatinya lapar, hatinya haus akan firman. Rasanya kepingin Tuhan kapan lagi ada ibadah, jam berapa ya ada ibadah. Nah, itu dia, saudaraku. Orang kalau sudah mengenal Kristus, saudaraku, dia paling bahagia, saudaraku. Meskipun di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan pergumulan, dia tahu dia tidak sendiri, ada Yesus ya. Yang lain boleh melupakan dia,
yang lain boleh meninggalkan dia, tapi dia tahu ada Yesus yang selalu menemani dia. Oh, haleluya. Amin, Bapak Ibu. Sehingga dia Amin. tidak stres, tidak depresi, tidak susah, tidak frustrasi. Dia tahu ada Yesus yang selalu bersama dengan dia. Ya, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua dan tetap semangat ya Bapak Ibu ya, ikut kehendak Tuhan. Ibu Fang Fanglai akan berdoa buat kita semua. Ya. Nomor 7 Pak Yang John. ketiga belum, Pak John. Yang nomor 7 belum. Saking semangatnya, saya pikir sudah selesai. Ternyata saudara haus dan lapar. Terima kasih Pak Lukas dan teman-teman semua. Ternyata yang ketiga belum. Oke, terima kasih. Mari kita lihat yang ketiga. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, amin saudaraku. Apa yang terjadi? Dia menerima apa saudara? Dia menerima pengajaran ya di dalam Tuhan Yesus ya, dan dia hidup menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya. Bagi orang saya yang taat pada firman, dia menerima pengajaran di dalam Yesus ya, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 21. Ya, boleh saya baca gimana? Ya. Masuk Efesus 4:21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Amin. Amin. Jadi sepanjang 1 tahun ini kita mendengar khotbah pengajaran itu dia runut, dia sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Jadi berurutan. Jadi saudara tidak sampai kehilangan ya. Sesuatu firman pun saudara tidak sampai ya tidak menemukan kebenaran. Saudara akhirnya menemukan kebenaran dalam khotbah-khotbah pengajaran ini ya. Biarlah Tuhan berkati kita semua di pagi ini dan Ibu Fang Fanglai akan berdoa buat kita semua. Ya. Ya. Fang. Ya, terima kasih Bapak. Kami bisa bertemu lagi dengan teman-teman kami se-SMP. Itu suatu kemurahan, belas kasihan, pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang untuk bersujud menyembah Engkau. Kami dapat menerima impartasi kesembuhan, menerima impartasi kesehatan, menerima impartasi mujizat keajaiban yang Kau berikan dalam kehidupan kami, karena kami selalu menuruti setia taat rajin tertib tekun menurut firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja yang bertata berdaulat berkarya yang tertinggi. Kami sudah mendengarkan firman-Mu untuk berdoa, berusaha, dan bertekun dalam firman-Mu. Itu adalah sesuatu kekuatan dalam kehidupan kami, suatu remah dalam kehidupan kami, suatu logo dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa yang baik, sangat baik, amat terbaik. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fanglai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fanglai. Terima kasih Pak John. Terima kasih teman-teman sekalian. Amin. Terima kasih Bu Rosalin ya yang telah memperdengarkan firman Tuhan. Yang Sama-sama. selalu ditampingi oleh Bapak Bruri ya. Luar biasa. Oke. Amin ya. The Lord. Nah, kembali ke kita pagi ini Bapak Lukas Kristanto. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Nya begitu mengena kepada kita ya Ibu Bapak sekalian. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Kita harus kembali mengikuti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus setiap hari berdoa dan berdoa kepada Tuhan, kepada Tuhan, supaya apa? Supaya kita tidak tumpul dalam hal apa? Dalam hal berpikir, dalam hal berkata, dalam hal bertindak. Ya, amin, Bapak Ibu.
Maka itu kita tidak bisa lepas yang namanya terus berdoa dalam hal berkomunikasi, bersosialisasi. Itu kita harus tetap berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Dan yang kedua itu juga mengajarkan kepada kita untuk tetap berusaha hidup benar, tidak menurut kehidupan jalan orang duniawi. Itu satu nasihat juga buat kita ya Bapak Ibu. Mari kita sama hikmah kita merubah dalam pola-pola hidup kita yang salah selama ini. Supaya kita jangan menjalani kehidupan kita yang salah. Bahkan yang ketiga, mengajarkan kepada kita untuk bertekun selalu mendengar tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Mari yuk. Firman-Nya pagi hari ini suatu hal yang luar biasa yang Pastor John sudah berikan pada kita. Kita ditegur, kita dinasihati, kita diingatkan supaya kita semakin hari semakin lebih dewasa, bijak dalam kita menjalani hidup hari-hari kita, khususnya kepada kita bersama jemaat gereja CLCC. Paling ada hal-hal yang tidak baik lah, mengambil kesimpulan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Marilah kita semua manusia banyak akan salah dan dosa, kekurangan, tapi mari kita berubahlah cara pola image kita, pikir kita, sikap kita, tutur kata kita. Melalui firman ini mari yuk kita bangkit, kita ubahkan cara-cara hal yang salah, yang tidak benar, yang kadang menyakiti orang, tanpa kita sadar. Ya, amin Bapak Ibu. Supaya kita bertumbuh sama-sama di dalam gereja CLCC ini, kita bertumbuh. Manusia tidak ada yang sempurna hanya Tuhan, Pastor. Kita justru harus kita banyak berubah lah. Mari. Terima kasih Pastor buat firman-Nya yang memberikan pada kita suatu pengajaran yang baru pada kita semua jemaat gereja CLCC ini, agar kita sama-sama berhidup yang benar, hidup yang semakin hari semakin dewasa. Kita bukan lagi anak-anak, kita diberikan makanan bukan susu tetapi makanan yang keras buat kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berubah. Tahun 2024 akan mengakhiri tahun 2024. Marilah, apalagi kita udah mau menyambut Natal ini, kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama merayakan Natal kita dengan penuh sukacita. Jangan ada hal-hal yang membuat mengecewakan atau hal-hal apalah. Tuhan Yesus berkati firman-Nya pagi hari ini buat kita semuanya. Terima kasih Pastor John. Sekali lagi, firman yang sudah ditaburkan buat kita pada pagi hari ini, mendewasakan hidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Tuhan Yesus pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam pelayanan Pastor John. Ditambah-tambahkan hikmat terus buat Pastor John. Dan dari Tuhan Yesus, Pastor John bagikan pada kita semua jemaat-jemaat gereja CLCC, agar kita menjadi umat-umat yang militan, yang tetap kuat, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Yang diberkati Pastor John, diberikan umur panjang, kesehatan selalu, kesegaran, kekuatan, bahkan diberkati semua dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan Yesus berkati. Demikian juga kita semuanya hadir ibadah pagi hari ini. Tidak pernah sia-sia ibadah yang kita ikuti. Amin Bapak Ibu. Firman-firman yang mengubahkan kita, menguatkan kita dalam kehidupan kita. Tahun 2024 menjadi tahun kemenangan buat kita. Tahun sukacita buat kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oh haleluya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Opa Bruri Tikoalu, orang tua kita yang dipakai juga luar biasa. Opa, terima kasih atas doanya. Sebelum firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati juga kepada Oma Rosalin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Semangat. Meskipun waktunya malam, waktu Jerman, tapi Oma dan Opa begitu setia mencari dulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya dalam kehidupan Opa Oma. Maka semua berkat ditambah-tambahkannya buat Opa Oma. Bahkan terhadap anak, cucu semuanya Opa Oma diberkati. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Oma Bruri, Oma Rosalin. Ya. Terima kasih tugas. Siap. Juga kepada Ibu Fang Fang Lai. Terima kasih Ibu Fang Fang Lai yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Ibu Fang Fang Lai. Diberikan kesehatan selalu Bu Fang Fang Lai. Semangat Bu Fang Fang Lai ya. Tuhan Yesus berkati. Salam buat semua keluarganya yang ada di Surabaya. Haleluya.
Kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC yang akan juga dinaikkan oleh ibu kita juga yang dipakai luar biasa, yaitu Ibu Joyce Putirai. Mari Ibu Joyce, saya persilakan untuk menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan gereja CLCC. Amin. Ya, terima kasih Pak Lukas. Kekasih dalam Tuhan, mari kita menyampaikan doa prophetik. Kita amini dengan I receive. I receive. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih. Amin. Saya kembalikan ke Bapak Lukas. Terima kasih Pak Lukas. Haleluya. Siap Bu Joyce. Terima kasih juga Bu Joyce.
yang sudah bertugas menaikkan doa prophetik bagi bangsa negara gereja CLCC. Semangat Bu Joyce. Haleluya. Ya. Salam buat kita semua. Sehat senantiasa, diberkati senantiasa. Keluarga Bu Joyce. Salam semuanya. Tuhan Yesus berkati Bu Joyce. Haleluya. Dan kita akan masuki. Siap. Tuhan Yesus berkati Bu Joyce. Kita akan masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang pakai juga Tuhan Yesus Kristus luar biasa, yaitu Ibu Atanasia Pujastuti ST. Saya persilahkan Ibu Atanasia untuk menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Lukas. Shalom, selamat malam Oma, Rosalin, Opa, Buri. Selamat pagi Bu Anastasia. Ya, shalom. Shalom. Bapak Pastor John tercinta Shalom dan juga Bu Ibu Atanasia. Amin. yang saya hormati. Saya akan membawakan pengumuman info pengumuman gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam yang diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman, pulang dengan doa mujizat. Mari doakan dan dukung gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Mesti yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat di Ibu Lydia Eka, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau per orang Rp150.000 dewasa ataupun anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai selesai atau pukul 5 sore. Tempat di Resto Double Happiness Surabaya. Cara ucapan syukur, apresiasi dengan ala perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, bawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar, dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas Bendahara Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri, dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan gereja CLCC pada hari tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB, tempat di Gedung Sri Jaya Jalan Maijen Sungkono Surabaya. Acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap hubungi Ibu Lydia Eka. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2024
Pastor John M.A. dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 1. Pada tanggal 15 November 2024, Adik Joshua Dimas Anugrah Poimone Putra Ibu Atanasia Pujastuti Esti dari Sidoarjo. 2. Tanggal 23 November 2024, Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sintani Sulfiawati di 0813 1418202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Terima kasih, Pastor. Bu Atanasia. Amin. Sama-sama. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih Ibu Atanasia Puji Astuti Esti yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus Bu Esti. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya yaitu Pastor. Doa deklarasi. Ya. Oke. Sip. Siapa-siapa aja Pak Lukas? Doa deklarasi di sini ada Mas Samuel Christian dari Mojokerto. Itu nomor 1 ya. Nomor 2 siapa? Ada Ibu Andriana Marantika. Oke, Ibu Andri nomor 2 ya. Nomor 3. Ada Bu Fang Fang Lai. Bu Fang Fang Lai nomor 3. Oke, nomor 4. Ada Bu Joyce. Oke, Joyce nomor 4. Oke. Nomor 5. Nomor 5 Omar Resalin. Nomor 6 Opa Bruri. Nomor 6 Pak Bruri. Ya. Siap. Oke, Opa Oma ya, nomor 6. Baik. Ya, ingat urut-urutannya tadi ya, nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa ya, dan waktu berkata dalam doa ini selesai berkata amin, dan kita mengaminkan, kita berkata terjadilah ya, terjadilah. Oke, silakan nomor 1, Adik Samuel Christian dari semuanya. Selamat malam. Saya akan menyampaikan deklarasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang-orang sakit. Amin. Terjadilah. Terjadilah. Nomor 2. Bu Andriana. Ya, silakan Bu Andriana. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah. Amin. Ya, silakan nomor 4. Siapa? Bu Joyce kah? Ya. Joyce. Ya, saya Pak. Silakan Bu Joyce. Oke. Yang paling atas ya, yang paling yang atas. Aku percaya akan ada keberuntungan itu ya Pak. Di atas, paling atas. Kemenangan. Yang paling atas, nomor 1 di atas. Siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin.
Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, terjadilah, Amin. terjadilah. Terjadilah. Amin. Silakan Pak Brudi. Haleluya. Dengan nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Terjadilah. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berdoa untuk deklarasi doa-doa kita. Kita imani, yakini, percaya semuanya akan terjadi dan terjadi dan terjadi atas hidup Bapak Ibu. Kita imani, yakini dan percaya bahwa semua apa yang kita sudah doakan, deklarasikan pagi hari ini terjadi atas kehidupan kita. Amin. Terima kasih kita semuanya. Sekali lagi kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, di mana ibadah kita pagi hari ini akan selesai. Dan sekali lagi kita mengucap syukur juga pada Tuhan Yesus bahwa firman-Nya kembali mengingatkan kita, menegurkan kita, menasihatkan kita untuk kita mau belajar mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita terus berdoa minta ke Tuhan agar kita, hidup kita, pikiran kita, semuanya hal yang tidak baik yang membuat pikiran apa dalam kehidupan kita yang tumpul diasah menjadi lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Khususnya di bulan Desember ini kita sudah mau memperingati Natal ya. Mari kita sama-sama sesama jemaat gereja CLCC, ayo jangan ada hal-hal yang menjadi batu sandungan dalam pelayanan kita ya. Bapak Ibu, mari yuk kita semangat, kita ubahkan hal-hal itu supaya kita menyambut Natal ini dengan penuh sukacita, tidak lagi hal-hal yang buruk. Terkadang ya itu iblis suka mengganggu kehidupan kita supaya kita ada hal-hal yang tidak enak. Mari kita buang itu semuanya. Maka itu kita larinya apa? Kita berdoa dan berdoa. Hidup kita tidak bisa jauh dari doa. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkitkan roh kita, minta Roh Kudus terus memimpin, menguatkan kita dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih sekali lagi buat firman-Nya pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga Pastor John yang sudah begitu setia memberkati kita melalui firman yang baru. Kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John melalui gereja saya di sini. Terus terang saya terasa diberkati. Yang tidak mengerti menjadi mengerti akan firman-firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita, itu yang saya dapat buat saya, Pastor John. Demikian juga bisa boleh terjadi atas kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Melalui sesi ini kita berkati. Melalui Pastor John pun juga kita terberkati, kita bertumbuh bersama-sama di dalam iman rohani kita lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pastor John, diberkati dalam pelayanan dalam rumah tangga keluarga semua diberkati. Juga siap Pastor John, dan saya minta tolong Pastor John, saya bisa tadi pagi saya mendengarkan doa pagi itu, minta kirimin saya Japri doa pagi tadi. Siap. Baik. Saya kirim ya, Bapak Ibu, itu indah sekali kalau saudara bisa mendengar ada tentang itu satu sharing ya. Tadi pagi sebelum ibadah dimulai memang saya nyetelin itu ya. Pak Lukas juga diberkati. Jadi bangun jam 3 pagi itu luar biasa Bapak Ibu ya. Itu akan ada keajaiban, terobosan-terobosan banyak yang sudah mengalami itu ya. Makanya kita ibadah pagi ini gak sia-sia saudaraku ya. Tuhan perhitungkan jerih payah. Nanti saya kirim ke Pak Lukas ya. Oke, Bu Rosalin, ini cucu Jerome ya, ulang tahunnya tanggal 15 ya. Iya, iya. Sama ya dengan putranya Bu Atanasia ya. Anastasia. Ya, sama tanggalnya sama 5. Oke, ini saya baru dapat dari Bu Sinta, nanti saya akan masukkan ya, Bu Rosalin ya. Ya. Oke. Ya, oke Pak John. Terima kasih. Oke. Mari kita satu dalam ya. Oke. Nanti saya kirim ya Bapak Ibu. Ya, gimana Pak Lukas? Ya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas yang sudah melayani tugas pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Joyce Puterai
yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Bu Joyce, juga Ibu Atanasia juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Fang lain juga terima kasih yang sudah hadir yang melayani Tuhan. Ya, Ibu Adriana Maratika juga terima kasih, Mas Samuel juga terima kasih, Ade Alin juga terima kasih, Ibu Meliawati juga Ibu Sinta, Ade James di Johan juga terima kasih yang sudah bersama-sama ikut ibadah pagi hari ini, dan juga kepada Opa, Brudi dan Oma Rosalin yang begitu setia, orang tua kita ini. Selamat beristirahat, selamat malam, terus berkati dalam tidur malam. Dan Opa, salam buat keluarga yang ada di Jerman. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin minta dukungan doa bisa menuliskan di layar chat atau bisa langsung menyampaikannya pada hamba Pastor John dan nanti akan didoakan. Dan sepenuhnya saya akan kembali kepada Pastor John untuk doa berkat buat kita yang hadir pada ibadah pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita arahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, berkati buat Tanasya dan tim yang sudah melayani di pagi ini, baik yang menjadi host, yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman memberkati semua yang hadir, bahkan yang juga sudah menaikkan doa deklarasi. Percaya Tuhan berkati orang tua terkasih kami, Pak Bruri Brosalin, berikan mereka tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, dalam damai serta Yesus perlindunganmu yang malam untuk hidup mereka dan keluarga yang ada di Jerman. Dalam nama Yesus, berkati juga Ibu Atanasia keluarga, Bu Fang Lais keluarga, Bu Pak Lukas keluarga, dan juga Tuhan Ibu Joyce keluarga, Bu Andres keluarga, berkati juga Alin, Tuhan, dan orang-orang yang di Tuhan keluarganya, dan juga adik Samuel, orang tua keluarga, hamba keluarga, semua yang hadir pagi sudah Tuhan, dan sudah disembuhkan, sudah ditolong Tuhan. Dan berkati kebaktian nanti siang, ibadah doa mujizat 1 jam, dan kebaktian nanti malam, Ibu Yeti dan tim akan melayani Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa ini, kita berdoa untuk ibadah Natal, tanggal 15 Desember dan tanggal 30 November, Tuhan berkati. Semua acara pemberkatan peneguhan nikah, Saudara Ferry dan Lastri, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mendapatkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Seperti saya terima mujizat, berkat, sembuhan nama kita akan. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat malam Jerman. Sampai kita ketemu, berkati ya. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Ya, Lukas, Ananasya, Terima kasih, Mami Rosali, ya, Bu Joy, bless you all. sama-sama. Terima kasih. Andriana, ya. Valencia, ya. Samuel. Tuhan Ya. memberkati. Sama-sama. Semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Samuel. Terima kasih John. Ya. Terima kasih kita. Mas Samuel. Mari istirahat Oma Rosalin, Opa Bruri. Ya, terima kasih. God bless you. Lakers Lapen, Mami, Papi, Blumi. Thank you, well. Amin. Oke, selamat beraktivitas. Ya. Bye. Bye-bye. Lakers Lapen. Ya, thank you, Sampai ketemu well. lagi ya. Oke. Ya. Ya. Oke, shalom. Bye-bye. Shalom. Bye. Amin.